Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya add favorit barang. Oke, di sini menggunakan 3 buah tabel, yaitu tabel user, tabel favorit, dan tabel barang. Di mana relasinya adalah tabel barang itu menjadi foreign key di dalam tabel favorit, yang dimana one to many. Kemudian tabel barang juga menjadi foreign key di dalam tabel favorit, yang dimana one to many. Oke, codingannya yaitu di sini saya mulai dari menampilkan list barang ya. Yang dimana di sini dia akan left join dengan tabel favorit. Jadi fungsinya ini adalah ini tuh untuk melihat apakah ID barang yang ada di tabel barang dengan barang ID yang ada di tabel favorit itu ada atau enggak. Gitu. Jadi fungsinya itu if-nya ini tuh berfungsi untuk membedakan apakah satu user itu sudah melakukan add data belum, add favorit belum di dalam barangnya ini, dengan barangnya ini. Jadi seperti ini aja, dia ada, ini kan berarti beda ya, ini belum di add, ini udah di add. Jadi ini fungsinya untuk if-nya nih. Jadi if ketika tabel barang ID barang dia sama dengan tabel favorit barang ID, jika dia bernilai sama, maka dia akan menampilkan FA heart atau yang hitam ini, yang biru, yang berwarna biru, bukan yang berwarna putih dalamnya. Kemudian else, ketika tidak, maka dia akan menampilkan yang tidak berwarna atau putih. Seperti ini yang belum di-add, ini yang udah di-add. Terus ini href untuk menampilkan barang, kemudian gambarnya, nama usernya, merek, dan stok. Ini udah biasa ya, untuk menampilkan identitas barangnya. Nah, kemudian di sini ada onClick ya. OnClick add favorit, jadi ini function yang digunakan untuk melakukan add data atau penambahan data barang yang diklik ke dalam tabel favorit, dan juga digunakan untuk menghapus barang ketika dia batal untuk melakukan favorit. Jadi user batal melakukan favorit, dia akan delete data tersebut, data barang tersebut yang ada di tabel favorit. Jadi di sini ada ID acuannya. Jadi fungsinya ID acuan ini supaya yang dibaca itu keseluruhan ID. Ini kan banyak nih barangnya. Jadi ini ID acuannya sebagai patokan. Dia harus nge-add barang yang mana ke dalam tabel favorit. Dia harus ngapus barang yang mana dari dalam tabel favorit. Nah, kemudian di sini akan ada tag A ya untuk menampilkan tombol love-nya itu. Di sini juga saya berikan ID untuk ikonnya. Ini akan berfungsi untuk JavaScript-nya nanti, yang di mana di sini juga ada ID patokannya ya. Ini sama ya nilai on-click-nya. Kedua buttonnya, cuma bedanya adalah ikonnya. Jadi ikonnya FA heart 0 ini. Nah, kemudian di sini ada input tipe teks ya. Cuman saya hidden di masing-masing buttonnya. Yang saya berikan ID namanya IC, sama-sama IC, dan ada ID patokan untuk mengetahui barang yang mana yang akan dilakukan proses perubahan. Seperti itu. Kemudian di sini yang berbeda adalah value-nya ya. Untuk value yang di input tipe yang pertama itu dia akan bernilai sama dengan tag A-nya atau FA heart kelas FA heart sama. Kemudian yang di bawah FA heart 0 dia akan bernilai sama dengan tag A-nya FA heart 0. Nah, ini akan berfungsi nanti di JavaScript-nya. Nah, di sini untuk function JavaScript-nya di sini akan ada ID patokan yang digunakan untuk mengetahui barang yang mana yang akan dilakukan proses perubahan. Nah, di sini saya akan var dari input tipe teks yang di hidden tadi, namanya IC, ya. Ingat plus barangnya untuk sebagai patokannya untuk mengetahui barang yang mana. Kemudian if IC sama dengan FA heart 0. Jadi ini maksud if-nya ini adalah untuk melihat. Ya, ini IC-nya ini tipenya FA heart 0 itu berarti yang nggak ada warnanya, yang belum dilakukan add. Nah, ketika itu dia sama dengan FA heart 0, dia itu akan merubah icon menjadi FA heart
atau FA heart yang menandakan bahwa barang itu sudah di-add. Kemudian dia akan merubah value dari input tipe teks yang di hidden tadi itu menjadi FA heart. Nah, pertama ketika dijalankan, kalau misalkan dia IC-nya yang didapatkan FA heart yang dalam artian barangnya belum di-add, kan dia bernilai value untuk input tipe teks hidden-nya itu adalah FA heart 0 ya. Ketika mau di-add, dia akan menjalankan fungsi yang ini. Nah, ketika menjalankan fungsi yang ini, dia akan merubah value yang ada di input tipe teks yang hidden tadi itu menjadi FA. Supaya ketika dia di-add lagi, dia tidak melakukan penambahan. Tetapi dia melakukan delete data atau unfavorite. Makanya di sini ada else ya. Else berarti dia IC-nya tidak sama dengan FA heart 0. Atau dia sama dengan FA heart saja, nggak ada strip 0-nya ini, maka dia akan melakukan perubahan kelas dari FA heart menjadi FA heart 0. Atau dalam artian dia akan di unfavorite. Jadi FA heart 0 ini yang nggak ada warnanya, ingat. Kemudian dia akan value FA heart 0 juga, atau yang belum di-add. Maka dia akan menjalankan function delete ke dalam tabel yang ada di database. Nah, untuk function yang ada di controller itu, ini ya kita menggunakan controller tabel member. Cuman bedanya adalah nama functionnya ini untuk add atau tambah data dan unfavorite untuk delete data. Jadi di sini saya menggunakan barang ID sebagai patokan untuk add-nya, kemudian session ini untuk mendapatkan ID user-nya ya. Jadi ini akan ada select untuk mendapatkan ID user, kemudian date hari ini karena saya mau menginputkan date juga di dalam favoritnya, tanggal masuk. Jadi tanggal masuk kapan barangnya itu difavorit oleh si user. Kemudian setelah mendapatkan ID usernya, dia akan melakukan insert into, yang dimana set ID usernya berdasarkan ID usernya berdasarkan dari data yang didapatkan dari select, kemudian ID barangnya didapatkan dari sini ya. Ini ada dilakukan pemindahan data ya, barang ID. Jadi barang ID ini didapatkan dari datanya ini. Kemudian ID barang ini didapatkan dari dolar barang ID-nya ini. Tanggal masuk didapatkan dari dollar date atau get tanggal hari ini. Kemudian untuk unfavorite itu sama, bedanya dia tidak ada dollar date untuk get tanggal hari ini. Dan bedanya itu adalah query delete. Ini kan query insert into atau add data ke dalam database. Ini adalah query delete untuk delete data ke database. Itu saja bedanya. Dan query-nya sekian aja. Ini saya nggak hidden dulu ya, supaya kalian lihat gimana prosesnya. Jadi ketika dijalankan, nah pertama kali dijalankan ini akan sesuai ya, ketika dia datanya ada di dalam tabel favorit, maka dia akan icon ini akan berwarna seperti ini, love-nya. Dalam artian input tipe teksnya itu akan bervalue sesuai dengan iconnya. Aduh, sorry, keklik lagi. Akan bervalue sesuai dengan iconnya. Jadi ketika di-add, dia akan berubah. Isian dalam input tipe teks yang di hidden ini akan berubah sesuai dengan nama iconnya. Jadi ini fungsinya untuk yang ini ya, yang di JavaScript, yang ini fungsinya ini, yang value ini. Jadi dia akan berubah sesuai dengan iconnya, lambang iconnya. Ya, dia berubah. Ini di unfab atau di delete dari favorite, ini untuk di add favorite. Jika di refresh pun dia tetap tidak hilang. Kenapa dia tidak hilang? Karena di sini ada fungsi if ya, yang digunakan untuk mengecek di dalam database. Datanya ada nggak? Kalau ada ya berarti heart. Kalau nggak ada berarti heart O, atau yang datanya itu belum ada di dalam tabel favorit. Oke, ketika dijalankan seperti dia. Ini kan ada 4 nih data ya. Kita lihat si favorit.
1, 2, 3, 4. Back. Si favorit lagi. Ada 2 data. Back. Jadi seperti itu ya prosesnya. Di sini saya menggunakan input tipe teks yang di hidden tadi itu sebagai bantuan. Jadi prosesnya saya akali dengan input tipe teks itu. Kenapa? Karena button ini nggak bisa didapetin value-nya ya. Jadi saya gunakan input tipe teks untuk supaya menjadi if ya, supaya tahu ini buttonnya ini udah diklik atau belum. Jadi dia akan menjadi if sebagai patokan untuk melakukan dia harus di add kah atau harus di delete. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan khawatir karena codingannya pasti akan saya sertakan linknya di description box supaya bisa kalian pelajari. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.